Hai adik-adikku sekalian semuanya, selamat pagi, sampai jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, kali ini kita akan membahas tentang passive voice, khususnya dua tenses yang akan kita pelajari adalah simple present dan simple past. Nah, kita tahu bahwa kalimat pasif aktif ini biasa kita dapati dalam sebuah teks eksposisi. Maka dari itu sangat penting sekali buat adik-adik sekalian untuk bisa mempelajarinya. Baiklah, mari kita bahas kalimat pasif aktif dalam dua tenses tersebut. Sudah saya tuliskan di sini passive voice, pasti sudah pernah ada yang mendengarnya tentang passive voice. Apa itu passive voice? Jadi gini adik-adik, prinsipnya yang namanya passive voice itu adalah kita belajar mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Ya, tinggal kita memahami saja ya. Jenis kalimat apakah itu yang mau kita ubah? Apakah aktif ataukah pasif? Nah, dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal yang namanya tenses, ya, bahasa Indonesia itu sangat simpel sekali ketika kita mau mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif. Saya ambil contoh, misalkan dalam bahasa Indonesia saya punya kalimat Adi memecahkan gelas. Nah, kita mengenali kalimat ini adalah sebagai kalimat aktif. Kenapa? Ada awalan me di sini. Ya. Terus bagaimana cara kita mengubahnya menjadi kalimat pasif? Kita ganti awalan me itu menjadi di. Yang tadinya memecahkan menjadi dipecahkan. Ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu mengubah yang tadinya objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Tinggal kita masukkan saja. Gelas kita taruh di depan, jadi gelas dipecahkan Adi. Dalam bahasa Indonesia begitu sepele sekali, gampang. Tinggal me menjadi di. Berbeda lagi dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya tenses. Otomatis kita harus menyesuaikan dengan masing-masing tensesnya. Ya. Jadi yang namanya rumus utama, pattern utama dari kalimat pasif adalah to be plus verb ketiga. Ini yang utamanya. To be plus verb ketiga. Dalam bahasa Inggris mengenal berbagai macam tenses, maka kita harus menyesuaikan dengan masing-masing tensesnya. Kita mulai dari yang pertama. Katakan kita mau membahas tentang simple present dulu. Simple present. Kita tahu rumus yang biasa kita cerna dalam kalimat aktif dalam bentuk simple present itu bunyinya adalah subjek, verb ke satu, objek. Struktur bahasa manapun ya, yang namanya struktur kalimat itu pasti ada subjek, ada predikat, ada objek. Simple present itu predikatnya yang diduduki oleh verb ke satu. Nah, ini mau kita ubah lagi menjadi pasif. Caranya bagaimana? Ya, sesuaikan dengan rumus utamanya to be plus verb ketiga. Nah, kalau mau kita jadikan pasif, to be plus verb ketiga, subjek tetap kita taruh di depan. Di mana subjek ini didapatkan dari objek yang sebelah sini. Jadi taruh di depan, terus plus predikatnya apa? Predikatnya adalah to be plus verb ketiga. To be dari simple present itu apa? Ada am, ada is, ada are. Nah, masih ada belakangnya, yaitu plus verb ketiga. Ini berlaku sebagai predikat. Lanjut kita tutup dengan objek. Objeknya dari mana sih? Objeknya dari subjek yang kita tarik ke belakang. Untuk contoh lebih gampangnya, saya punya kalimat misalkan Mary helps John. Yang penting kita tahu dulu struktur kalimatnya seperti apa. Kita pecah dulu, ini subjek. Ya, terus ini predikat. Di mana helps itu adalah verb ke satu. Berarti kalimat ini bentuknya adalah kalimat simple present. Nah, John-nya objek. Bagaimana mengubahnya menjadi pasif? Sesuaikan saja dengan rumusnya, patternnya. Nah, kita ambil contoh. John itu kita tarik ke depan, jadi subjek. Berarti kalau diubah menjadi pasif, John-nya di depan. John, ya. Ini loh subjeknya, setelahku subjek. Kita butuh mana? Predikatnya.
John itu to be-nya apa? Kalau John berarti kita pakainya is. Kita semua pasti sudah tahu, sudah familiar. Am dipakai untuk subjek apa, is dipakai subjek apa, are dipakai subjek apa. Jadi tidak perlu kita perpanjang lagi, itu sudah di luar kepala seharusnya. John, kita masukkan is, ini predikatnya. Lalu yang kita butuhkan apa? Verb ketiga. Sedangkan di sini pakainya verb ke satu. Ubah dulu verb ketiga. Pak, berarti kita harus hafal dong verb ke 1, 2, 3, 4 otomatis ya. Jadi pembagian am, is, are, was, were itu semuanya harus sudah di luar kepala. Serta kita harus tahu verb ke 1, 2, 3, 4-nya. Nah, ini disuruh diubah verb ketiga. Helps, berarti verb ketiganya helps adalah help. Nah, lanjut. Kita membutuhkan objek berikutnya. Objeknya dari mana sih? Dari subjek sini. Mana itu? Mary. Mary kita tarik ke belakang. Tapi jangan lupa, karena ini passive voice, kita tambahkan di depannya by Mary. Nah, jadi seperti ini kalimat pasifnya. Kalau kita mau menerjemahkannya, Mary membantu John. Sedangkan kalau kita ubah menjadi pasif, terjemahannya sudah berubah, bukan membantu lagi, tapi dibantu ya. Kita ulang dari awal. John dibantu oleh Mary. Kalimat ini sudah menjadi kalimat pasif. Jadi prinsip utama passive voice ini, materi ini adalah kita belajar bagaimana kita mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itu inti utamanya. Nah, adik-adik semuanya, kita baru belajar satu ya. Sedangkan kita mempunyai banyak sekali tenses dalam bahasa Inggris ya. Kita masuk ke bagian yang kedua setelah simple present. Ada apa itu? Ada simple past. Saya hapus dulu ya. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ya. Saya hapus. Kita masuk ke yang kedua, jenis tenses yang kedua. Apa itu? Simple past. Nah, jenis tenses yang kedua yaitu simple past. Nah, bagaimana kita mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif dalam simple past? Kita punya kalimat seperti ini. Untuk kalimat aktifnya subjek ya, predikatnya pakainya apa? Simple past, pakainya verb kedua. Nah, terus objek. Untuk kita ubah menjadi pasif, berarti kita butuh pattern utama, yaitu to be plus verb ketiga. Bagaimana patternnya? Tulis aja subjek di depannya, terus kita lanjutkan to be. To be dari simple past itu apa sih? Yaitu was sama were. Nah, plus verb ketiga ini berlaku sebagai predikatnya. Nah, tutup dengan objeknya. Sama, kita masuk ke contohnya. Misal dengan kalimat yang sama. Mary helper John yesterday. Saya tambahkan keterangan waktu di belakangnya. Nanti walaupun kalimatnya sepanjang apapun, yang penting kita tangkap mana itu subjeknya, mana itu predikatnya, mana itu objeknya, karena itu yang akan kita geser nanti ketika diubah menjadi pasif. Nah, mana subjeknya? Ini jelas. Predikatnya mana? Ini. Objeknya mana? Ini. Lah, belakang bagaimana? Ini keterangan. Udah, tinggalkan dulu aja. Yang penting kita tahu ini subjek, ini predikat, ini objek. Sedangkan predikatnya menggunakan verb kedua. Nah, mari kita lanjutkan berikutnya. Apa itu? Ubah menjadi kalimat pasif. Caranya bagaimana? Nah, ini taruh di depan sebagai subjek. Jadi John sebagai subjeknya. Kebutuhan kita berikutnya itu apa? Was atau were? Kalau John berarti kita pakainya was plus ya verb ketiga. Ada helper, kita ubah menjadi verb ketiga. Bunyinya tetap sama. Helper. Yang kita butuhkan berikutnya adalah objeknya. Objeknya itu didapat dari mana? Dari depan Mary, kita tarik ke belakang. Tapi jangan lupa tambahkan by Mary. Nah, ini predikatnya, yaitu to be plus verb ketiga. To be-nya itu ini, verb ketiganya itu ini verb ketiga. Nah, kalau kita cerna terjemahannya, Mary membantu John.
kemarin. Kalau kita ubah menjadi pasif, John dibantu oleh Mary. Yesterday-nya di mana? Yesterday-nya tempel aja di belakangnya. Yesterday, tambahkan di belakangnya saja. Demikian pembahasan kalimat aktif dan pasif dalam dua tenses, simple present dan simple past, di mana kalimat pasif dan aktif itu biasa kita gunakan dalam sebuah paragraf eksposisi. Ya, sampai jumpa lagi adik-adikku sekalian. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terima kasih.